Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, di sini saya Muhammad Aminullah, game NIM K211240066. Jadi di sini aku bakalan ngerjain project UAS aku mata kuliah manajemen jaringan. Yang dimana di sini aku punya studi kasus, mendapatkan studi kasus karena aku NIM genap, aku mendapatkan studi kasus di mana aku di sini berperan sebagai spesialis administrasi jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan IT NetB, yang dimana memiliki kantor pusat dengan 2 departemen serta 2 kantor cabang di Kota Bandung dan Semarang. Lalu untuk kantor pusatnya itu dia departemennya itu untuk departemen pemasaran membutuhkan 58 host, departemen pengadaan 61 host, servernya 5 host, lalu buat kantor cabangnya Bandung itu 25 host dan kantor cabang Semarang 15 host. Lalu kita nanti akan menggunakan koneksi WAN dan juga ada IP yang disewa yaitu 195.160.25.0/24. Dan juga nanti kita akan menyeting buat clock rate-nya yaitu 12.500. Lalu untuk pengetesannya nanti kita bakal menggunakan command prompt gitu teman-teman. Nah, di bawah ini aku udah ada buat konfigurasi IT NetB-nya, yaitu buat departemen pengadaan, pemasaran, cabang Bandung, cabang Semarang, server pusat ke Semarang sama pusat ke Bandung. Nanti kita tinggal melakukan konfigurasi aja di sini teman-teman, jadi nggak ada tentang perhitungannya ya. Lalu di sini karena nanti kita bakal melakukan routing statik atau dinamis buat si routernya nanti, aku di sini makainya routing statik. Lalu di sini aku karena nanti kita membutuhkan port itu 3, yaitu buat pemasaran, pengadaan sama server. Maka aku di sini bakal memakai virtual LAN karena emang untuk di port routernya itu gigabit ethernetnya itu maksimalnya cuma 2, portnya cuma ada 2, 00 sama 01. Jadi kalau buat 3 itu nggak bisa teman-teman. Bisanya solusinya kita pakai virtual LAN gitu. Nah, next kita langsung masuk ke Cisco-nya aja. Kita masuk ke Cisco-nya. Di Cisco-nya kita buka di sini. Wait. Nah, di sini aku bakal pakai router 1941. Jadi buat routernya itu ada 3 teman-teman, router kantor pusat, kantor cabang, sama kantor cabang Semarang sama kantor cabang Bandung. Nah, lalu nanti kita ini langsung nyambung ke PC-nya. Nah, di sini kita buat skemanya dulu aja teman-teman. Biar nanti kita tinggal konfigurasi sekaligus kita sambungin kabelnya. Nah, lalu di sini kita pakai switch. Seperti yang aku bilang tadi. Jadi di sini buat portnya itu, nah portnya itu cuma ada sampai gigabit Ethernet 01. Sedangkan aku butuhnya itu 3 buat ke pengadaan, pemasaran, sama ke server. Jadi kan nggak bisa teman-teman, makanya aku melakukan virtual LAN, yang dimana nanti aku akan bikin virtual LAN di routernya, lalu aku sambungin ke sini. Nah di sini dia ini akan membagikan menjadi 3 jaringan itu. Kita bikin seakan-akan di sini tuh portnya ada 3, namun versi virtualnya gitu loh. Nah jadi di sini kita sambunginnya cuma 1 aja. Walaupun cuma 1, nanti lewat virtual LAN-nya itu di sini itu bakal ada 3 teman-teman. Nah, jadi sebenarnya
Di sini kalian kalau mau langsung pasangin PC juga bisa, karena emang yang ini itu udah dibagi sebagai 3 jaringan. Jadi 3 jaringan. Nah, namun kalau kalian masih bingung, biar lebih gampang, ini kita bikin jadi 3. Nah, sebenarnya sama aja. Ini buat memperjelas saja teman-teman. Nah, bahwa ini tuh, oh ini tuh 3 jaringan ya. Nah, bahwa ini tuh 3 jaringan. Nah, lalu PC-nya, server. Nah, oke. Aku di sini pakai masing-masing satu aja biar lebih gampang memahaminya. Kalau kalian mau pakai 2 itu nggak apa-apa, terserah. Selagi IP host yang di sini itu masih tersedia, teman-teman. Nah, kita langsung lanjut pasang-pasangin aja kabelnya. Salah. Itu ke sini. Itu ke sini. Lalu yang ini ke sini. Itu salah. Kamu tuh di sini harusnya. Nah, Nah, lalu karena ini kabel WAN, kita makainya yang ini teman-teman, serial DCE. Oh iya, sebelum kita menyambungkan kabel serial DCE, kita perlu menambahkan portnya terlebih dahulu di routernya ini. Karena emang di routernya itu belum ada port buat serial DCE. Caranya gimana? Tinggal kita masuk aja. Ini lobet soalnya. Sambungin aja, masukin aja portnya. Nah, untuk menambahkan port serial DCE, kita itu memakai HWIC2T. Sebelum itu kita matiin dulu routernya, baru kita pasangin, kita hidupin lagi. Nah, lakuin itu ke router cabang dan juga ke router cabang Bandung dan juga router cabang Semarang. Matiin, pasang, hidupin lagi. Matiin, pasang, hidupin lagi. Habis itu kita tinggal pasang aja teman-teman. Nah, ada kan? Pasang aja. Lakuin hal yang serupa ke sini. Oke. Nah, jika udah gini, kita tinggal melakukan konfigurasi. Oke. Jadi kita tinggal lakukan konfigurasinya. Yang pertama, kita lakukan konfigurasi di bagian router cabang
router kantor pusat ke router cabang. Oke teman-teman, aku zoom ya. Lalu di sini biar kita lebih gampang ngelihatnya, kita kasih label aja kantor pusat, sekaligus buat IP-nya. Berarti 00010 itu berapa? Nah, kantor pusat ke yang atas ini kan Semarang. Kita kasih Semarang buat yang atas itu serial 00 ke serial 00 itu berarti 185 195 160 titik 25 titik 185. Ini buat yang cabang Semarang, serial 000 berapa dia? Karena yang 185 itu udah dipakai, maka kita pakai 186. Berarti 195 160 25 186 buat GIG-nya sekalian. Jadi GIG ini nanti dia yang akan menjadi gateway ke PC ini teman-teman. GIG-nya sekalian, GIG-nya itu nanti kita pakai yang ini teman-teman. Buat GIG-nya itu kita pakai di sini ya, cabang Semarang 161 190.160.25.161. Oke. Nah, oh iya, yang ini masih kurang buat yang bawah. Buat yang kurang yang ke bawah ini, teman-teman. Nih. Ini aja biar cepat. Nah. 001 ke bawah, router cabang Bandung berapa? Pusat ke Bandung 189. Oke, sip. Nah, di sini berarti cabang Bandung SE 000. Dia berapa? 190 kan 189 jadi dipakai ya. Oke, sip. Oke. Lalu buat GIG-nya, GIG 00 ini cabang Bandung. Cabang Bandung itu yang tersedia itu mulai dari 129. 129. Oke, sip. Nah, cabang Semarang, cabang Bandung, kantor pusat. Sini kita sekalian buat PC-nya itu, ini PC Semarang, cabang Semarang, PC cabang Semarang. Oke. PC cabang Semarang berarti IP-nya cabang Semarang itu IP-nya 162 karena 161-nya udah dipakai ya. 195 FA0 dia berarti 195 160.25.162. Sip. Sini berarti cabang Bandung yang tersisa berapa?
cabang Bandung itu masih ada 129 udah dipakai, berarti 130. Oke, sip. Nah, kalau udah gini, kita tinggal masukin aja teman-teman. Nah, kan jadi gampang kan kalau udah gini. Nah, tuh. Jadi gampang. Nah, kita masuk ke router pusat, config. Nah, buat confignya serial 00 berapa? Serial 00 195 160 25 185. Nah, 195 160.25.185. Subnet masknya jangan lupa buat subnet mask 185 itu berapa? 185 185. Nah, ini 185 berarti 252. Ini kita bikin mask aja dulu. Oke, baru kita nyalain. Sip. Serial 001 001-nya berarti 189. 195.160.25.189 sama subnet masknya 252. Ini juga kita masukin dulu. Top aja nanti biar gampang. Nah, sip. Jadi buat yang ke sini dari router pusat ke cabang Bandung udah. Selanjutnya dari cabang kita config yang di cabang lagi. Cabang Semarang SN000 berarti 186. 195 160 25 186. Buat subnet masknya masih sama ya, 252 186. Nah, 252. Ini juga kita note saja dulu. Buat gigabitnya sekalian, cabang Semarang gigabitnya berapa? 161. 161. IP subnet masknya berapa? 161 berarti 240. 240. Sip, nyalain. Lalu buat yang ini cabang Bandung masuk config. Cabang Bandung berapa? Serial 00. Cabang Bandung 190. 190. Subnet masknya sama 252. Ini kita note dulu, nyalain. Gigabit 0. Sini juga 129 di gigabitnya, 129. Subnet masknya berapa? 129 224. 224. Nyalain. Sip. Nah, lalu kita konfigurasi buat IP-nya. Desktop IP masuk ke sini 162. Nah, subnet masknya berarti 162 240. Nah, seperti yang aku bilang tadi teman-teman, di sini gateway-nya itu kita pakai yang dikonfigurasi di GIG nanti, GG tadi. 161 berarti ya. 161. Oke. Lalu buat yang Bandung, buka Bandung 130. Subnet masknya 130 berarti 224. Gateway-nya dari GIG 00129. Oke, sip. Nah, buat konfigurasinya udah. Namun ini belum bisa saling mengirim teman-teman. Kenapa? Karena routernya ini masih belum di statik, belum dikonfigurasi agar mereka ini saling terhubung satu sama lain. Nah, caranya gimana? Nah, masuk ke router pusat, kita klik routing statik. Kalau teman-teman pakai dinamis, masuknya ke RIP ini. Namun karena aku yang statik, maka aku pakai yang statik. Nah, di sini aku juga udah punya buat tabelnya. Jadi tinggal masukin aja. Nah, yang pertama itu di pusat itu kita routing statiknya itu cuma 2, yaitu buat ke cabang Bandung sama ke cabang Semarang.
Jadi yang pertama itu destination network buat yang ke pusat, dari pusat ke cabang Bandung. 195, 160, 25, 128. 128 berarti ya. 128. Lalu buat subtenmasnya 255, 255, 255, 224. Lalu buat next shopnya 190. Terus buat destination network yang ke cabang Semarang itu 160. Subtenmasnya 240. Lalu next shopnya 186. 186. Supin. Nah, kalau udah gini tinggal kita yang di cabang. Masuk ke statiknya. Di cabang destination networknya itu dari cabang Semarang ke pusat buat destinationnya 000 000 185. Lalu buat yang cabang Bandung 189. 0 0 0 0 189. Oke, udah ada di aja. Nah, di sini kita bisa buat tes uji coba aja teman-teman, pakai command prompt. Cara manggilnya gimana? Jadi, misalkan kita nih di PC cabang Semarang. Nah, kita mau manggil PC cabang Bandung, maka kita ketikin aja ping. Lalu kita panggil alamat IP si cabang Bandung itu. Berarti 195 160 25.130. Enter. Tunggu sampai tulisannya reply. Nah, reply from 19. Nah, kalau udah gini, itu berarti udah berhasil ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau kita mau manggil, selanjutnya kan masih ada konfigurasi buat yang kesini. Nah, nanti kita bakal konfigurasi dulu baru bisa ngambil yang sebelah sini. Sana. Ngombe bunda ya? Wow, Ria video gini ya Allah. Sampai mana lagi tadi? Nah, next teman-teman, jadi kita bakal konfigurasi yang ini lagi agar yang dari divisi departemen itu bisa manggil buat yang di cabang Semarang dan cabang Bandung. Nah, sama, ini kita kasih label dulu aja. Nah, ini adalah VLAN 10, 20, 30. Nah, udah. Ini buat yang jaringan server. Tipe lagi. Server. Lalu ini buat yang pengadaan. Ini buat yang pemasaran.
Nah, seperti yang aku bilang, maka di sini kita akan melakukan virtual LAN terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Nah, di sini kita masuk ke router pusat. Kita klik aja. Nah, di sini teman-teman, di sini buat virtual LAN-nya itu kan berarti kan virtual ya teman-teman. Berarti kan nggak pakai kayak manual apa di luar gini lah. Jadi kita makainya itu CLI teman-teman. Jadi kita masuk ke CLI-nya. Nah, isinya di CLI itu gini tampilan. Nah, router. Nah, di sini kita masuk ke konfigurasinya dulu. Kita config terminal. Nah, pada gini kita masuk config. Lalu teman-teman, di sini kita masuk ke interface mana yang mau kita pakai. Contohnya, di sini aku pakai interface gigabit Ethernet. Nah, 0.0. Aku kan di sini kan mau menambahkan bahwa si Ethernetnya tadi yang cuma 2 menjadi 3. Jadi aku di sini langsung 10. VLAN-nya 10. Enter. Oh, kurang T-nya teman-teman. Gigabit Ethernet. Nah, kalau udah gini, kita ketikin aja encapsulation DOT 1. Habis itu VLAN kita 10. Habis itu kita masukin IP address kita. IP address. Nah, IP address-nya berapa? Di sini teman-teman. IP address-nya itu gateway-nya ini. Nah, 25.1. Oke. 25.1. 195.160.25.1. Footer mask-nya 192. Enter. Lalu ketik no shutdown dan exit. Lalu kita masuk ke interface yang kedua, yaitu VLAN 20. Kita pakai keyboard di keyboard laptop atau PC kalian yang ada panah naik turunnya, kalian pencet aja biar kita nggak capek ngetik. Nah, ini kita ketik dan dia aja 20 jadinya. Enter. Lalu encapsulation. Nah, ini kita ganti 20. Lalu IP address kita. Subnet masknya masih sama. Kita ganti IP address-nya aja. Jadi 65 gateway-nya. Oke. Lanjut. No shutdown, lalu exit. Dan masuk lagi ke yang ketiga, yaitu 030. Enter. Lalu encapsulation 30. Lalu IP address-nya, subnet mask-nya 248. Terus gateway-nya 177. Enter. Lalu exit. Lalu masuk dan exit. Dan N lalu write. Nah, gini itu tandanya udah teman-teman. Nah, lalu gimana cara kita ngecek? Karena ini virtual, kita mau nggak mau ngeceknya langsung di CLI-nya. Kita ketik aja show IP interface brief. Nah, kita teman-teman, nah ini yang kita buat. Kita buat ada 4 berarti ya, sampai sini. Itu 3. 010, 020, 030 dengan gateway 25.1.65 sama titik 177. Kalau udah gini, kita close ini. Kita masuk ke bagian switch yang VLAN ini teman-teman. Kita klik aja.
Sini kita masuk ke config. Nah, kita masuk ke VLAN database. Di sini kita masukin VLAN-nya ini. VLAN yang telah kita buat tadi. VLAN-nya berarti 10. Terus VLAN 10 itu kita pakainya buat yang pengadaan. Aku pakai buat pengadaan. ADD. Nah, udah masuk ya. Lalu kita ganti 20. Itu 20 buat pemasaran. ADD lagi. Terakhir yang server. Server berarti 30. Tadi deh. Nah, selanjutnya teman-teman, agar si jaringan tadi itu bisa terbagi menjadi 3, maka kita mesti mengkonfig lagi di bagian fase Ethernet-nya ini. Jadi gigabit Ethernet tadi itu dialihkan ke sini teman-teman. Jadi perumpamannya gigabit itu jadi fase Ethernet ini. Gigabit 0-nya itu 10 jadi ini, 020 yang ini, 030 yang ini. Nah, di sini kita tinggal ganti aja. Nah, 10 yang 2 itu 20. Nah, ini kan 10. Lalu yang 3 30. Yang 3 itu 30. Nah, lalu agar semua ini bisa terhubung jadi satu, kita masuk ke fase Ethernet yang dimana fase Ethernet ini adalah jembatan yang menghubungkan antara si router pusat dengan si VLAN switch yang akan membagi ketiga jaringan ini. Nah, di sini kita terang. Nah, agar ketiga jaringan tadi bisa tergabung. Nah, di sini kita masukkan jaringan yang kita pengen pakai aja. Yang lain itu kita unchecklist. Nah, udah. Selanjutnya teman-teman, tinggal kita melakukan konfigurasi di bagian PC-nya ini sama servernya. Nah, di sini biar gampang memperjelas, server itu berarti yang ini ya, VLAN 30 ya. Aku jelasin aja, 195 160 25 177. Nah, oke. Lalu buat yang pemasaran berarti 195 260 titik 65 dia. Nah, oke. Lalu buat yang pengadaan jadi 1. Nah, udah jelas ya teman-teman bahwa ini tuh, oh ini ternyata tuh 3 jaringan bukan 1 jaringan gitu. Nah, selanjutnya kita bakal mengkonfigurasi di bagian PC, pengadaan, pemasaran sama di servernya. Di sini kita pakai, karena pengadaan itu mulainya dari 25.1 dan 25.1-nya itu udah dipakai buat bagian gigabit gateway-nya itu, maka di sini kita pakai 25.2. Nah, yang pemasaran jadinya 65 udah dipakai, jadinya 66. Oke. Jadi 66 dia. Nah, lalu buat yang server jadi 178. Sip. Nah, tinggal kita konfigurasi aja. Masuk ke dalam. Nah, servernya berapa? 178.
Surplus massnya berapa? Surplus massnya 178, berarti 178 mana? 178, where are you? 248. 248. Nah, buat gateway-nya berarti 177 kan? 177. Sip. Kita close, masuk ke pemasaran, buka IP. Nah, pemasaran berapa? 66. Subnet massnya berapa? 66. Itu subnet massnya berarti 192. 192. Gateway-nya 65. Pengadaan itu 195.160.2. Gateway-nya berapa? 192 juga sama. Subnet massnya. Gateway-nya itu 1 berarti. Oke, sip. Nah, jika udah begini teman-teman jangan lupa buat nyalain port yang GIG ini. Walaupun ini nggak diisi, namun dia tetap harus dihidupin teman-teman, karena tetap dipakai karena dia tuh pemakaiannya kan virtual LAN. Jadi di sini emang nggak keisi, namun secara fungsi dia itu tetap digunakan teman-teman. Kita nyalain aja. Nah, tunggu sampai ini warna hijau teman-teman. Tabelnya kita tutup aja, layarnya kita gedein biar kita lihatnya gampang. Tarik ke tengah aja ya, ini biar kita dapat. Tarik ke tengah. Set. Nah, ya biar jelas aja nih. Udah hijau. Nah, di sini kita bisa coba tes lewat command prompt. Kita di sini mau memanggil yang PC pemasaran, contohnya 195.160.2566. Enter. Jadi kalau gini teman-teman, di sini kita masih ada yang salah. Karena kalau udah request time lebih dari 3 kali, maka jaringannya itu masih ada yang salah. Kita cek lagi bagian mana yang belum kita benerin. Baik. 10, 20, 30. Ini udah. Lalu di sini juga udah. Enam lima 66 2 udah benar. Coba kita cek ulang buat CLI-nya ya. Show IP interface. Oh, kita keluar dulu, sorry. Nah, 10, 20, 30 FA01 FA. Oh, ini salah teman-teman ternyata. Ini bagian sini. Ini kebalik teman-teman. Jadi sorry.
Jadi yang ini itu harusnya FA02, yang ini FA03. Gini aja nggak apa-apa, langsung teman-teman. Nah, ini kita tarik jadi FA02. Yang ini jadi FA03. Oke. Nah, jadi semuanya itu perlu diperhatikan ya teman-teman. Jangan sampai ada yang keliru. Karena sedikit aja keliru itu sangat-sangat berpengaruh. Nah, karena nunggu sambil hijau, kita coba panggil yang di sebelah aja ya. Ping 195.160.25.130. Kita manggil di PC cabang. Nah, bisa ya teman-teman. Jadi dari PC pengadaan di divisi departemen pengadaan, dia memanggil alamat IP si cabang Semarang 130 cabang Bandung udah berhasil teman-teman. Nah, terus sebaliknya mungkin dari cabang Bandung mau manggil ke cabang mau ngambil ke pengadaan ping 198.25.2. Nah, salah teman-teman. Salah ininya. Ini 160, sorry. Nah, ya. Lalu kita tes kembali buat yang pemasaran. Kita ping ulang. Tadi kita ping di server ya. Coba kita ping di server aja. Server masuk 66. Kita coba lagi. Nah, udah benar ya teman-teman. Jadi kesalahannya tadi yang portnya ini, kabel ini keliru. Jadi yang FA02 ini yang harusnya ke pemasaran malah ke server. Kalian mau juga tes, kita tes aja ya. Ini berarti buat yang pemasaran, kita coba panggil yang dari server ke pengadaan. Udah bisa. Terus server manggil ke cabang Semarang tuh 162. Oke, bisa. Nah, coba manggil ke cabang Bandung 130. Oke. Nah, teman-teman, berarti semuanya udah bisa saling mengakses dan bisa saling mengirim data antara di divisi departemen LAN dan juga di cabang Semarang. Gitu teman-teman. Oh iya, sama kalau kita mau buat clock rate-nya, kita tinggal masuk aja teman-teman. Clock rate-nya ke sini. Clock rate-nya berarti 12.500. 12.000. Nah, ini. Gitu. Buat clock rate-nya tinggal gitu aja teman-teman. Tinggal diganti gitu aja buat clock rate. Rp12.000. Nah, sama yang di pusat juga gitu. Nah, buat setting clock rate-nya gitu aja teman-teman. Oke, mungkin sekian video dari aku tentang project UAS mata kuliah manajemen jaringan. Aku Muhammad Aminullah dengan NIM G211240066 pamit undur diri. Jika ada salah kata mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.